Ini adalah cacing yang aneh. Bahkan guru biologi belum pernah melihatnya. Setelah diberikan air, ia mulai bergerak. Semua siswa ingin tahu apa ini. Guru menebak bahwa itu adalah makhluk laut. Jadi dia menuangkan cacing ke dalam akuarium. Kemudian mengejutkan semua orang. Banyak cabang yang keluar dari cacing itu. Kulit menjadi sangat transparan. Bahkan organ internal terlihat jelas. Bahkan yang lebih aneh adalah tubuh bisa dibagi menjadi dua. Guru pun terkejut melihat semua ini. Cacing membuka mulutnya. Tangan guru digigit hingga berdarah. Dia merasa luka ringan dan hanya perlu diobati dengan sederhana. Tak ada yang mengira, kedepannya banyak hal aneh yang terjadi di sekolah. Di malam hari, kepala sekolah bersiap-siap meninggalkan sekolah. Guru olahraga tiba-tiba muncul di belakangnya. Dia menusuk pensil ke telapak tangan kepala sekolah. Kepala sekolah berlari mati-matian ke arah luar. Dia kira akan selamat jika sudah keluar dari gedung sekolah. Tapi semuanya tidak begitu sederhana. Guru kesenian menggunakan gunting untuk menusuk kepala sekolah. Keesokan harinya para siswa tidak tahu apa yang terjadi kemarin. Mereka datang ke sekolah seperti biasanya. Hanya Casey yang menyadari bahwa suasana sekolah sangat tidak normal. Awalnya dia berjalan di taman. Dia ditegur oleh guru olahraga. Dia merasa sangat aneh. Karena guru olahraga biasanya sangat baik. Kemudian di kamar mandi pria dia menemukan seorang guru perempuan menerobos masuk untuk mandi. Semua ini membuat Casey sangat gelisah di kelas. Dia melihat keluar jendela. Guru olahraga berdiri di taman dan di bawah air. Semua ini membuat Casey panik. Dia mengambil gambar untuk dilihatkan kepada teman sekelas. Pada saat ini, guru kesenian menatap Casey dengan aneh. Casey memberitahu semua yang dia lihat kepada Delilah. Kedua orang mulai melakukan penyelidikan. Jadi mereka masuk ke dalam kantor guru. Mereka berharap menemukan beberapa petunjuk di sini. Mereka tidak menemukan petunjuk yang berguna. Tapi ada bayangan guru di depan pintu. Keduanya bergegas masuk ke dalam lemari. Dari lubang pintu mereka melihat. Guru olahraga menekan seorang guru ke atas sofa. Dan berubah menjadi monster. Dengan lidahnya dia membunuh guru itu. Situasi ini membuat Delilah sangat ketakutan. Guru olahraga mendengar suara. Dia ingin melihat siapa di dalam itu. Saat membuka pintu lemari, Casey mengambil sapu dan mendorong guru olahraga. Kemudian keduanya berlari keluar kantor dan bertemu kepala sekolah. Kepala sekolah bertanya apa yang telah terjadi. Delilah baru saja mengatakan kepada kepala sekolah apa yang dilihatnya. Saat mereka melihat ke belakang, guru itu berdiri di belakangnya tanpa cedera. Tampaknya semua guru telah bermutasi. Kedua orang itu hanya bisa terus berlari. Setelah melarikan diri dari sekolah, Casey memutuskan untuk melapor polisi dan membawa orang tuanya ke sekolah. Polisi memeriksa kantor guru dengan hati-hati, tapi tidak ada yang ditemukan. Pada saat ini kepala sekolah memanggil polisi ke dalam ruangan di dalam. Setelah masuk ke dalam, Casey secara tak terduga menemukan bahwa mata polisi telah berubah. Dia tidak ingin mendapat masalah sehingga dia segera meminta maaf dan pergi dengan orang tuanya. Ketika dia sampai di rumah, ayahnya sangat marah. Dia kira itu alasan anaknya tidak ingin pergi ke sekolah. Keesokan harinya ia memaksa Casey kembali ke sekolah. Casey tidak ada cara lain, hanya bisa masuk ke dalam sekolah. Ketika dia sampai di sekolah, Casey menemukan hal-hal yang lebih buruk. Para guru tidak hanya minum air tanpa henti. Mereka juga menyuruh siswa mengantri di luar kantor. Seorang demi seorang masuk untuk pemeriksaan badan. Casey menduga bahwa hal-hal aneh ini ada hubungannya dengan cacing itu. Setelah berdiskusi dengan Delilah, mereka bersama beberapa teman pergi ke ruangan penelitian. Saat mereka ingin membawa cacing untuk diteliti, tiba-tiba guru biologi masuk ke ruang penelitian. Saat dia ingin menyerang salah satu teman Casey, berhasil diserang balik oleh teman Casey. Rupanya air urin bisa membunuh monster. Kemudian Casey memasukkan cacing ke dalam botol. Mereka bersama-sama ke rumah Casey. Saat masuk mereka terkejut dengan semua alat penelitian Casey. Tidak menyangka Casey adalah peneliti kimia. Untuk mengkonfirmasi tebakan mereka sendiri, mereka menemukan tikus putih kecil. Kemudian melemparkan cacing ke dalam kandang. Cacing segera masuk ke telinga tikus. Parasit masuk ke telinga tikus. Kemudian teman Casey membedah tikus putih kecil.
Dari penelitian mereka mendapatkan hasil bahwa parasit dapat membelah dan menyebar. Jika terinfeksi, para korban akan kehilangan pikirannya. Tapi air urin bisa membunuh cacing itu. Jika ingin menghentikan semua ini, mereka harus menemukan induk dan membunuhnya. Dengan begini mereka bisa mematikan semua cacing itu. Teman Casey tiba-tiba merengek, agar semua orang mengambil cairan urin, untuk memastikan tidak ada yang terinfeksi. Benar saja. Tidak tahu kapan Delilah sudah terinfeksi. Dia menghancurkan semua peralatan penelitian dan melarikan diri. Semua orang hanya bisa mengambil cairan urin yang tersisa untuk menemukan induk cacing. Ini adalah pertandingan sepak bola tahunan. Mereka tebak monster pasti akan muncul di sana. Benar saja, kepala sekolah ada di dalam kerumunan orang. Dia berbisik dengan guru kesenian. Semua orang menyiapkan jebakan untuk menarik perhatian kepala sekolah. Semua orang menjatuhkan kepala sekolah. Siswi pirang ini menuangkan semua air urin ke kepala sekolah. Tapi tebakan mereka salah, kepala sekolah bukan induk cacing. Mereka tidak menemukan induk dan obat penawar hanya tersisa 2. Siapakah induk cacing itu? Siswa keriting ini menebak guru olahraga. Dia mengambil satu obat penawar dan pergi mencari induk sendirian. Tak lama kemudian siswa keriting muncul di luar pintu. Dia bilang induk adalah guru olahraga. Dan segera biarkan dia masuk. Casey menyuruhnya meneteskan sedikit cairan urin terlebih dahulu. Tapi siswa keriting itu membuang cairan itu. Sangat jelas, siswa keriting ini juga terinfeksi. Sisanya beberapa orang terperangkap di dalam ruang gym. Dan cairan urin juga tersisa satu saja. Teman Casey bilang masih ada sedikit di dalam mobilnya. Sehingga dia dan Casey keluar dari pintu belakang. Keduanya berlari ke tempat parkir. Tapi mereka dikejar oleh sekelompok monster. Mereka hanya bisa melarikan diri secara terpisah. Casey bergegas kembali ke gym. Namun setelah menutup pintu, siswi pirang sudah berubah bentuk. Ternyata dia adalah induknya. Tidak heran obat penawarnya terbuang pada kepala sekolah. Tanpa obat penawar mereka hanya bisa terus berlari. Casey berlari ke belakang kolam renang. Induk cacing juga mengikutinya. Casey segera menyalakan saklar. Induk cacing terjepit oleh tiang. Casey mengambil cairan urin terakhir dan menusuk ke mata induk cacing itu. Dia berhasil membunuh induk itu. Semuanya berhasil selamat. Para guru juga kembali normal. Casey pun menjadi pahlawan di kota itu dan berpacaran dengan Delilah. Film ini seperti Wolverine. Setiap kali teman sekelasnya menjadi manusia serigala tanpa terduga. Film ini layak ditonton. Jangan lupa like dan subscribe ya.